Saya, Robintang Sibarani, calon guru penggerak Angkatan 6 dari unit kerja SMP Negeri 1 Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti saat ini sangat banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada modul 1. Saya akan merefleksikannya diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya selalu banyak menggunakan ceramah sehingga banyak siswa saya yang hanya diam dan memperhatikan saja. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa sehingga mereka pasif di dalam pembelajaran. Saya selalu mengamati ketika melaksanakan pembelajaran, ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak bersemangat dalam pembelajaran, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermanfaat dan bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung masih mengutamakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik siswa di dalam kelas. Keempat, yaitu pembelajaran terfokus pada tercapainya KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif atau pengetahuan siswa saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti aspek afektif dan aspek psikomotorik, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Harus berubah dari segi pemikiran, yaitu yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang menjadikan siswa aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan dan pemahamannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa. Anak tentunya lahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki perbedaan masing-masing. Saya menyadari dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana saya sebagai pamong harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar sekolah bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa. Siswa bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana sumber mereka belajar. Dalam hal ini, guru harus merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun siswa untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan siswa. Yang kedua, harus berubah dari segi perilaku itu sendiri, yaitu yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan teknik dan metode dalam pembelajaran. Hal tersebut untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, menuntun siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya melalui kegiatan observasi, wawancara, maupun pendekatan secara individual. Guru akan mengetahui bakat dan potensi setiap siswa, sehingga guru mampu menuntun potensi dan bakat siswa secara maksimal. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan siswa sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kesempatan kepada siswa dalam bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru bukan lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar siswa bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan dan terapkan kepada siswa supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan diri siswa tersebut. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian, tetap terbuka dan selalu mengikuti kemajuan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Sebagai kesimpulan, pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan itu harus berhamba pada anak. Pendidikan juga harus humanis dengan konsep AMO, yaitu memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Dan juga perlunya penanaman budi pekerti yang baik di dalam pendidikan itu sendiri. Sekian dan terima kasih.